Sesampai di depan pintu, laki-laki itu langsung memanggil-manggil. Ia memanggil berkali-kali, yang dipanggil tak juga muncul dari dalam rumah. Laki-laki itu merasa kesal sekali. Ia menumpahkan rasa dengan meraih sebelah sandal jepit yang dikenakannya, lalu melemparkan ke arah pintu. Seorang perempuan bertubuh bongsor berjalan tergopoh-gopoh dari pekarangan samping. "Ada apa, Bang?" Perempuan berbadan bongsor menyapa laki-laki yang berdiri di depan pintu. "Dari mana kau?" Laki-laki di depan pintu bertanya sambil menjulurkan raut muka yang masam. "Tak kemana-mana. Perjalanan hidupku cumalah dari dapur, sumur, dan kasur. Abang maunya aku di mana?" Perempuan bertubuh bongsor balas bertanya sambil mengedipkan kedua kelopak matanya. Genit sekali. Laki-laki di depan pintu menghela napas panjang. Imanya langsung anjlok. "Siapkan handuk dan sabun mandi. Aku menunggumu di sumur." Laki-laki di depan pintu memberi perintah. "Siap, Bang." Perempuan bertubuh bongsor berlagak seolah-olah seperti hansip di pos ronda kampung. "Apakah aku harus berhias dulu? Atau memakai parfum yang abang belikan itu?" Perempuan bertubuh bongsor kembali mengedipkan kedua matanya. Laki-laki di depan pintu menahan geram. "Aku itu ingin membersihkan badan, bukannya hendak mengotori tubuhmu." Perempuan bertubuh bongsor tertawa geli. Ia hanya sedang bercanda dengan laki-laki di depan pintu. Setelah pulang dari melayat, laki-laki itu tampak serius sekali. Laki-laki itu seperti merasa penyakit aneh sedang menghantui dirinya. Tamar baru saja pulang dari rumah Bando. Ia tak ikut mengantar laki-laki renta itu ke pemakaman. Tapi Tamar merasa laki-laki renta itu menularkan penyakit aneh yang diderita anak laki-lakinya kepada dirinya. Tamar sudah tahu Hamzah menghilangkan diri karena penyakit yang dideritanya. Nining merasa ketakutan suaminya terlalu berlebihan. "Aku tidak takut bila abang menularkannya kepadaku," Nining berujar enteng. Tamar geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tak takut menularkan penyakit itu kepada Nining. Yang ditakutkan Tamar justru karena dia tak bisa lagi menyentuh istrinya itu. Hilang sudah semua hasratnya. Singkat cerita, menjelang petang, orang-orang pulang dari ladang dan sawah mereka. Seorang laki-laki muda tanggung mengiringi kerbaunya di jalanan kampung. Kerbau itu baru saja selesai berkubang di sawah yang belum ditanami. Seorang laki-laki tua tak muncul dari sawah. Ia baru saja dari surau. Setelah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih bersih, Raja berjalan ke lapau yang ada di sebelah surau. Sebelum pulang ke rumah, laki-laki tua itu menikmati secangkir kopi hitam dahulu. Lapau adalah tempat laki-laki kampung berkumpul setelah seharian berperas keringat. Mereka datang untuk secangkir teh atau kopi. Secangkir teh tak lunak bila mereka ingin pulang lebih cepat. Selain itu, laki-laki kampung berkumpul di lapau untuk sebuah perbincangan hangat tentang segala hal. Tema yang sedang hangat di kampung saat ini tentu saja tentang Bando. Bukan tentang kematian laki-laki terpandang itu, tapi soal anak laki-lakinya. Penyakit yang diderita Hamzah tak habis-habisnya diperbincangkan. "Beruntung aku tidak melayat ke rumah laki-laki itu." Rajab memuji peruntungan dirinya. "Kenapa memangnya?" Tungkai bertanya. "Takut Tengku tertular penyakit itu." Nian menduga jawaban. Rajab tidak mengangguk. "Itu penyakit kutukan." Rajab membenarkan jawaban Niam. Tungkai tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Rajab. "Apa pula yang engkau takutkan? Memangnya punya engku itu masih bisa digunakan?" "Apa pula yang engku takutkan? Memangnya punya engku itu masih bisa digunakan?" Tungkai memang tak pandai menimbang rasa dengan apa yang dikatakannya. Kata-kata keluar begitu saja dari bibirnya yang tak bersungut. Rajab menahan malu di raut wajahnya, tapi
Laki-laki tahu itu sama sekali tak tersinggung mendengar perkataan Tungkai. Di Lapau, kata-kata melontar begitu saja. Kalau ada salah dan singgung, semuanya berakhir di Lapau. Tak ada yang boleh membawanya pulang ke rumah. Kalau punyamu itu memang masih bisa digunakan, tapi kau tak akan tahu hendak menggunakannya untuk siapa. Rajab membalas sindiran Tungkai dengan telak. Kali ini, Nian yang tertawa lebar. Tungkai tak mau kalah. Laki-laki yang sebatang kara itu ikut tertawa terbahak-bahak. Ia senang sekali menertawakan dirinya sendiri. Lapau di pinggir jalan kampung itu seketika berubah heboh. Suara gelak tawa silih berganti. Kesenangan kecil yang tiada taranya hanya temukan di kampung. Tak ada di kota-kota yang sibuk dan serius. Sebelum suasana kembali hening, Rajab memulai lagi perbincangan. Aku perhatikan, anak itu perangainya baik-baik saja. Aku tahu itu karena kenal sekali dengan ayahnya. Entah bagaimana dia terkena penyakit kutukan itu. Rajab geleng-geleng kepala sambil menyeruput kopi. Nian tidak tahu bagaimana menjawab tanya di kepala Rajab. Laki-laki itu tak punya pengalaman hidup yang banyak. Sebagian besar umurnya dihabiskan di kampung. Pengetahuannya sangat terbatas. Siapa kira-kira yang menularkan kepadanya? Nian bertanya kepada Tungkai. Tungkai menggaruk-garuk kepala. Laki-laki itu tanpa kepayahan berpikir. Otaknya buntu. Pertanyaan Tungkai begitu rumit. Aku bahkan tidak kenal dengan anak itu. Bagaimana pula aku tahu dia bergaul dengan siapa? Tungkai menyerah di hadapan Nian. Nian melihat ke arah Rajab. Laki-laki itu menduga Rajab punya jawaban atas pertanyaannya sendiri. Engkau yang tahu anak itu bergaul dengan siapa saja. Rajab mengangguk-angguk. Sekali lagi, laki-laki tua itu membenarkan perasaan Nian. Kalian tahu kejadian beberapa waktu yang lalu? Rajab melirik ke arah Nian dan Tungkai. Kejadian di pondok di tepi kolam itu. Tungkai menguji prasangkanya kepada Rajab. Iya. Rajab memberi jempol kepada Tungkai. Siapa tahu perempuan dari kota itu yang menularkannya. Rajab mengungkapkan prasangkanya. Giliran Nian dan Tungkai yang serempak mengangguk. Kedua laki-laki itu membenarkan prasangka Rajab. Tak salah lagi, Aida yang menjadi tertuduh. Bukankah perempuan itu anak si Ranti? Nian bertanya kepada Rajab dan Tungkai. Tak salah lagi. Rajab geleng-geleng kepala. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Singkat cerita, kabar menyebar seperti angin. Cerita Lapau di sebelah surau sampai pula ke Lapau Husna. Di Lapau itu, induk-induk yang memperguncingkan Aida. Perempuan itu membawa penyakit dari kota. Sarah mengutuk Aida. Sil mengangguk-angguk. Kerisauanku benar. Perempuan itu tak berbeda dengan ibunya. Sil tak mau kalah. Ia ikut-ikutan menghakimi Aida. Husna yang bengong melihat kedua perempuan itu hendak menyanggah. Perempuan itu merasa tak enak hati. Bisa hilang dua orang yang berbelanja di lapaunya. Hendak membela Aida. Bisa-bisa Husna yang ikut-ikutan disalahkan. Seperti makan buah si malakama. Sudah dapat apa yang ingin kalian beli? Husna mencoba mengalihkan perbincangan. Aku tadi mengambil cabai dan bawang. Sarah mengaku kepada Husna. Aku hanya mengambil gula. Nanti saja aku bayarnya. Giliran Sil yang mengaku. Perempuan itu mengaku sambil memelas kepada Husna. Husna mengambil buku catatannya. Perempuan itu menuliskan nama Sil di buku catatannya. Catatanmu masih sebaris. Kau bisa mengambil yang lain. Husna membujuk Sil. Sil berpikir keras. Perempuan itu ingin membeli yang lain. Semua yang dibutuhkannya tersedia di rumah.
Aku minta jugalah kopi sebungkus, buat jaga-jaga jika suamiku pulang ke rumah. Bukankah suamimu sudah pulang seminggu yang lalu? Sarah bertanya kepada Sil. Sil mengangguk. Berarti laki-laki itu akan pulang sebulan setengah lagi. Untuk berjaga-jaga saja. Aku kira ada laki-laki lain yang pulang ke rumahmu. Sarah berbicara sambil menahan tawa. Husna melempar gulungan kertas ke arah Sahara. Perempuan itu bercandanya keterlaluan sekali. Sil memasang wajah menggerutu. Perempuan itu bergegas meninggalkan lapak Husna. Sahara berlari menyusul Sil. Ia merasa bersalah kepada perempuan itu. Husna hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah dua induk-induk itu. Selepas kepergian Sil dan Sahara, Aida muncul di lapak Husna. Perempuan itu seperti tahu saja kalau dirinya sedang diperguncingkan. Oh tidak, Aida ke lapak bukan untuk mendengar guncingan. Ia hendak membeli sesuatu. Aku butuh pembalut. Aida meminta kepada Husna. Husna memandang melongo. Ia tak menjual barang semacam itu di lapaunya. Seharusnya Aida pergi ke pasar. Ada yang lain yang kau butuhkan? Aida menggeleng. Perempuan itu kemudian membalikkan badan. Ia bergegas meninggalkan Husna. Barangkali Aida masih punya waktu untuk pergi ke pasar. Sebentar lagi lapak dan toko-toko di pasar akan tutup. Baru sekali melangkah, tiba-tiba Husna memanggilnya. Aida berhenti sejenak. Ada apa? Aida bertanya kepada Husna. Kau berhati-hatilah. Semua orang menyebut-nyebut namamu. Husna mengingatkan Aida. Aida mengangguk. Perempuan itu berterima kasih sekali kepada Husna. Perempuan di lapau memang bisa diandalkan untuk segala macam kabar yang beredar di kampung. Singkat cerita, beberapa laki-laki mendatangi rumah Tan Bujang. Mereka harus menunggu agak sebentar. Tan Bujang tidak sedang berada di rumahnya. Sang istri yang menyambut tamu yang datang. Ada Rajab, Tungkai, Nian, dan seorang laki-laki kampung lainnya. Tentang Aida yang menularkan penyakit kutukan ternyata tak hanya jadi tema perbincangan di lapau saja. Prasangka itu dibawa ke hadapan Tan Bujang. Laki-laki itu akan membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Rajab agak gelisah. Laki-laki tua itu tak yakin keputusan mendatangi Tan Bujang akan berbuah manis. Sejak lama, Rajab berselisih paham dengan Tan Bujang. Berselisih tentang banyak hal, bahkan soal pembagian air ke sawah. Rajab tak ingin bertukar pikiran dengan Tan Bujang, tapi ia tak punya pilihan. Laki-laki itu yang membuat keputusan di kampung. Tungkai dan Nian hanya ikut-ikutan saja. Keduanya tak punya argumen yang menguatkan prasangka Rajab. Berhasil atau tidak kedatangan mereka ke rumah Tan Bujang, bagi Tungkai dan Nian tak ada masalah. Setidaknya mereka bisa mencicipi segelas teh panas dan kue kering yang disuguhkan istri Tan Bujang. Laki-laki itu pulang setengah jam kemudian. Sudah habis air teh di gelas, sudah licin piring tempat kue kering. Rajab tak ingin berbasa-basi lagi. Laki-laki tua itu langsung menyampaikan maksud kedatangannya kepada Tan Bujang. Sudah jadi rahasia umum. Orang-orang memperbincangkannya. Perempuan dari kota itu menularkan penyakit terkutuk kepada anak laki-laki Bando. Kalau tidak dicegah, perempuan itu bisa menularkan kepada yang lain. Raja berbicara panjang lebar. Aku saja yang tak pernah berdekatan dengan perempuan itu ikut merasa ngeri. Seolah-olah aku akan terkena juga penyakit terkutuk itu. Tungkai menguatkan perkataan Rajab. Aku bahkan mandi 10 kali sehari, membakar pakaian usang yang aku miliki. Nian ikut menguatkan. Rajab menepuk lengan Nian. Laki-laki itu terlalu mendramatisir. Apa yang dikatakan Nian sungguh tak masuk dalam logika. Tan Bujang mendengarkan dengan seksama setiap kata yang disampaikan kepadanya. Laki-laki itu mengangguk setiap kali orang-orang di depannya selesai berbicara.
Tan Bujang akan menimbang setiap masukan yang sampai kepadanya. Sulit dibuktikan bagaimana penyakit itu ditularkan. Kita tak bisa menuduh begitu saja. Salah-salah menghakimi. Justru kita tak sengaja menzolimi orang lain. Kezoliman itu bisa berubah azab. Tan Bujang menjawab kata-kata yang disampaikan Rajab. Tungkai dan Nian, Tan Bujang sudah membuat keputusan yang bijak. Ia tak mau mengambil tindakan secara gegabah. Apalagi membuat keputusan hanya dengan menimbang informasi yang disampaikan sepihak. Tan Bujang menyarankan kepada Rajab, Tungkai, dan Nian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Rajab memelas. Laki-laki itu malah menimpakan tanggung jawab kepada dirinya. Rajab tak punya waktu untuk mencari bukti-bukti. Ia terlalu sibuk dengan urusan sawah dan ladangnya. Rajab menganggukkan kepala tanda menerima tanggung jawab dari Tan Bujang. Di dalam hati, laki-laki tua itu menolak perintah. Tungkai dan Nian ikut saja dengan Rajab. Kedua laki-laki itu tak punya ide untuk membuktikan tuduhan kepada Aida. Apakah keduanya akan melaksanakan perintah yang diberikan Tan Bujang? Semuanya tergantung Rajab. Singkat cerita, malam merangkak naik di kampung itu. Ketika malam datang, satu persatu laki-laki kampung mendatangi setiap lapau. Mereka akan menghabiskan waktu di sana sampai dini hari. Pulang ke rumah setelah istri-istri mereka terlelap di pembaringan. Ada rasa bangga bagi laki-laki kampung yang membuat istrinya terjaga di tengah malam untuk membukakan pintu. Sebuah rasa maskulinitas yang aneh. Semakin malam, lapau di sebelah surau semakin ramai. Seperti ada magnet yang membuat orang-orang datang ke tempat itu. Magnetnya adalah Rajab, Tungkai, dan Nian. Rajab melihat kesempatan untuk memanas-manasi orang-orang dengan prasangka-prasangka yang dikarangnya. Rajab tak bisa tergantung kepada Tan Bujang. Ia hanya butuh sedikit dukungan dari Tungkai dan Nian. Apa kalian ingin bernasib seperti anak laki-laki si Bandu itu? Rajab bertanya kepada orang-orang yang berkumpul di lapau. Aku, tentu saja tidak. Tungkai menyela. Aku ini laki-laki terhormat. Tak pantas terkena penyakit kutukan itu. Sesuatu harus dilakukan. Kalau sendiri-sendiri, barangkali akan terasa berat. Tapi, bila dikerjakan bersama-sama, rasanya menjadi ringan. Bersama, kita bisa melakukan apa saja. Nian ikut mengompori orang-orang di lapau. Ada belasan orang di lapau. Itu sudah cukup untuk membuat penghakiman. Di tengah jalan, satu persatu orang-orang akan ikut dalam rombongan. Rombongan itu akan menjadi kelompok besar yang bisa melakukan apa saja. Tanpa ada yang memberi komando, orang-orang di lapau langsung bersiap-siap. Mereka membentuk barisan, berjalan beriringan. Tujuan mereka adalah rumah ranti. Mereka hendak menghukum anak dari perempuan yang sudah lama mati itu. Aida yang menjadi sasaran orang-orang itu. Di sepanjang jalan kampung, barisan orang-orang dari lapau menarik perhatian yang lain. Orang-orang yang sedang duduk-duduk di beranda rumah mereka menjadi penasaran. Mereka satu persatu ikut dalam barisan. Orang-orang itu penasaran dengan apa gerangan yang sedang terjadi. Orang-orang itu seperti sebaris tentara yang hendak menuju medan laga. Ketika sampai di pekarangan rumah ranti, orang-orang itu membuat keriuhan. Suara-suara di seberang rumahnya membuat Taci terjaga. Perempuan tua itu menculurkan kepala di balik jendela yang tirainya tersingkap. Taci hanya memandang dari jauh. Perempuan itu sama sekali tak berniat ikut serta dengan urusan orang-orang itu. Orang-orang di pekarangan rumah ranti berteriak. Mereka memanggil-manggil nama Aida. Keluarlah! Kalau tidak mau, kami akan menyeretmu. Orang-orang mulai memberi ancaman. Tanpa hening saja di dalam rumah itu. Sebagian lampu sudah dimatikan. Terlihat gelap gulita. Hanya ada pantulan cahaya di beranda depan. Hal itu membuat orang-orang yang berkumpul di pekarangan mulai kehilangan kesabaran. Pergilah dari kampung ini. Kalau tidak, kami akan meratakan rumah ibumu dengan tanah.
Orang-orang terus mengancam. Tak ada yang muncul dari dalam rumah. Sepertinya di rumah itu sama sekali tak ada kehidupan. Aidan tak sedang bersembunyi di mana. Seorang laki-laki mendekat ke beranda rumah. Ia menempelkan wajahnya ke jendela kaca. Laki-laki itu mencuri pandang di sana, memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di dalam rumah. Seketika, laki-laki itu terkejut. Sekelebat, ia melihat sesosok di dalam rumah. Laki-laki itu melaporkannya kepada yang lain. Perempuan itu lari ke ruang belakang. Pasti sekarang sudah berada di pekarangan belakang. Orang-orang di pekarangan terperanjat. Mereka merasa terkecoh. Sebagian dari mereka bergerak ke pekarangan samping. Rajab, Tungkai, dan Nian mengikuti langkah orang-orang itu. Hanya ada gelap gulita di pekarangan samping. Cahaya dari lampu di dalam rumah tak sampai ke tempat itu. Seorang laki-laki menyalakan korek api dari pembakaran sebatang rokok yang dihisapnya. Sebatang korek api yang menyala sudah cukup untuk menerangi arah yang hendak mereka langkahi. Orang-orang itu sampai di pekarangan belakang. Tak tampak siapa-siapa di sana. Kelam lebih pekat di pekarangan belakang itu. Pastilah karena banyaknya pepohonan dan semak belukar yang dibiarkan tumbuh sembarangan. Seorang laki-laki menyalakan korek api sebatang lagi. 2 batang korek api menyala cukup memberi cahaya yang menerangi pekarangan belakang. Terdengar langkah kaki. Suara itu terdengar jelas karena sepasang telapak kaki menginjak dedaunan kering yang berserakan di tanah. Suara langkah kaki mendekat kepada orang-orang yang mencari di pekarangan belakang. Semakin dekat. Dari arah pohon dan semak belukar, tampak sesosok melangkah gontai. Sesekali, sosok itu melenggak-lenggok, memamerkan pinggangnya yang berisi. Terpaan cahaya dari korek api memperjelas rupa sosok itu. Seorang perempuan. Perempuan itu menggerai rambutnya yang panjang. Butir-butir air menetes dari rambutnya yang basah. Perempuan itu mengenakan kain bermotif batik untuk menutupi sebagian tubuhnya. Kain itu juga basah tersiram air. Dengan begitu, lekuk tubuh perempuan itu dibalikkan yang basah terlihat dengan jelas. Pemandangan menghibur mata laki-laki dewasa. Tungkai tak sengaja menelan air ludahnya sendiri. Bidadari turun dari kayangan. Laki-laki itu memuji setengah mati perempuan yang ada di hadapannya. Nian ikut membelalakan mata. Laki-laki itu melongo sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Surga dunia. Perempuan itu mendekat. Dalam jarak yang terlampau jauh, terlihat jelas wajah perempuan itu. Ada wajah Aida di sana, tapi zahir perempuan itu tak berada di pekarangan belakang rumahnya. Perempuan itu, dia hidup kembali. Rajab tiba-tiba berteriak histeris. Laki-laki tua itu ketakutan setengah mati melihat sosok perempuan di hadapannya. Tungkai memandang bingung ke arah Rajab. Laki-laki tua itu seperti melihat setan. Perempuan yang mana? Tungkai mendesak Rajab dengan pertanyaan. Perempuan yang mati di tepian mandi. Dia bangkit dari kematian. Perempuan itu arwah penasaran. Rajab terus berteriak histeris. Nian terperanjat. Tungkai sampai terjengkal ke tanah. Orang-orang di pekarangan belakang beringsut ke belakang. Mereka hendak menjauh dari perempuan yang ada di hadapan mereka. Tak bisa lagi. Pundak orang-orang itu terhalang sebuah dinding. Mereka terbocok di belakang rumah. Terperangkap dalam ketakutan yang amat sangat. Tungkai kehilangan akal untuk melepaskan diri. Laki-laki itu melompat ke depan. Tujuannya bukan untuk menghadang perempuan misterius. Tungkai melompat ke depan agar mendapatkan ruang ke pekarangan samping. Setelah melihat jalan keluar, laki-laki itu pun berlari sekencang-kencangnya. Nian meniru cara Tungkai. Laki-laki itu melompat ke depan. Tapi sayang, tubuhnya hilang keseimbangan. Nian terpental ke tanah. Mukanya yang dahulu jatuh, wajah laki-laki itu pun terhempas ke tanah yang lembab. Sungguh cara terjatuh yang buruk. Nian sama sekali tak memperdulikan mukanya. Laki-laki itu nekat bangkit. Sambil terhoyong-hoyong,
nian memasang langkah 1000. Secepat kilat, tubuh laki-laki itu menghilang dalam kelamnya malam. Laki-laki yang tertinggal tanpa panik. Mereka saling berebutan untuk berada di depan. Ada yang terpental. Seseorang di belakang menginjak yang di depan. Sungguh kacau balau. Orang-orang itu lari terbirit-birit. Rajab tak tampak di antara mereka yang berlarian. Entah di mana laki-laki tua itu. Barangkali ia sudah lebih dahulu meninggalkan rumah Aida. Bisa jadi Rajab tertinggal di belakang. Entahlah. Orang-orang itu tak lagi saling memperdulikan. Mereka sibuk melarikan diri masing-masing. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.